Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya, kopi dulu ya. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arkom, jurusan studi agama-agama. Pada kesempatan ini, tahun-tahun ini merupakan tahun politik. Seperti saya katakan, politik itu merupakan ungkapan spiritualitas ajaran Islam. Islam itu berkepentingan dengan politik. Kenapa? Karena Islam tidak bisa jalan kalau tidak memiliki kekuasaan politik. Seperti halnya sekarang ini, kita hanya bisa menjalankan syariat Islam pada masalah ibadah saja, sholat, puasa, zakat, haji. Sementara hal-hal yang lain itu tidak bisa kita jalankan syariat Islam. Masalah perdagangan, masalah perburuhan, masalah ekonomi, masalah yang lain itu tidak bisa kita jalankan karena tidak punya kekuasaan politik. Walaupun mayoritas penguasa kita itu beragama Islam. Tetapi Islam, saudara-saudara kita yang menjadi penguasa itu, ada yang memiliki rasa keberagamaannya itu militan, ada juga yang Islamofobia, takut dengan Islam. Seperti halnya anak kecil, kalau dikasih boneka kucing dia mau. Tetapi kalau dikasih kucing beneran, dia nangis, takut. Nah itu namanya kucingofobia. Ya. Kalau dikasih Islam-Islaman, ya, Islam yang bohongan dia mau, tetapi kasih Islam beneran tidak mau. Nah itu namanya Islamofobia. Ya, ketika dijelaskan tentang poligami marah. Ketika dijelaskan tentang kekuasaan politik, seolah kekuasaan itu akan dirampas dari tangannya. Nah ini artinya apa? Ini artinya Islamofobia. Orang Islam takut dengan Islam seperti anak kecil suka kucing boneka tetapi tidak suka kucing beneran gitu. Pada tahun politik ini banyak hashtag ya, jargon-jargon, antara lain adalah ganti presiden, satu lagi jawab apa katanya? Sibuk bekerja katanya. Ya udah. Kalau yang sedang berkuasa, silakan sibuk bekerja. Yang sedang tidak berkuasa, kritisi kebijakan yang ada. Kalau tidak cocok, ganti presiden gitu. Ya, lebih cepat, lebih baik. Karena berkuasa 5 tahun saja dampak bagi perkembangan ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya itu cukup besar, cukup signifikan gitu. Di dalam Islam, penggantian pemerintah itu bisa berbagai bentuk. Antara lain, pertama, kalau Abu Bakar Siddiq itu dipilih oleh 2 kelompok kepentingan, yaitu Muhajirin dan Ansor. Pada waktu itu Ahlul Bait mengurusi jenazah Nabi. Kemudian Muhajirin dan Ansor berkumpul di suatu tempat yang bernama Sa'idah Bani Sakifah. Ya. Waktu itu berbicara siapa yang menjadi khalifah Rasulullah. Karena di dalam suatu hadis dikatakan setiap zaman itu ada nabinya, terutama Bani Israel.
Kalau satu orang nabi meninggal dunia, Allah mengganti nabi yang berikutnya. Meninggal dunia, nabi berikutnya. Sampai akhirnya pada zaman Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelahku, kata Nabi, la nabiyya ba'di. Tetapi yang ada adalah khalifahku. Nah, antara lain tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah khalifah yang menggantikan posisi Nabi dalam hal kekuasaan politiknya gitu. Nah, Abu Bakar Siddiq itu dipilih secara aklamasi, ya, ada perwakilan. Kalau dulu ada utusan golongan, utusan daerah, ya. Pada waktu itu Muhajirin diwakili oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya. Kemudian dari Ansor itu ada Abu Ubaidillah bin Jarrah, ya, Ubadah bin Somit dan lain-lain. Nah, kemudian pada waktu itu terjadi perdebatan siapa yang menjadi khalifah Rasulullah. Maka dari Ansor mengatakan yang harus menjadi khalifah itu dari Ansor. Kenapa? Karena alasannya mereka itu yang menolong Muhajirin tatkala mereka kesusahan. Ya. Nah, kemudian siapa yang ditunjuk pada waktu itu? Yaitu Ubaidillah bin Jarrah untuk menjadi khalifah, ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab yang cerdas itu kemudian mengacungkan tangan. Ya, dia menyampaikan kalau Ansor itu yang menjadi khalifah, maka sentimen lama pro kontra antara Aus dan Khazraj, Bani Nadir, Kainuka dan lain-lain, ya, belum lagi kabilah-kabilah yang selama ini berperang di Madinah, itu akan muncul lagi sentimen lama. Maka alasan ini tidak dapat digunakan, kata Umar, alasan Ansor itu tadi. Yang kedua, di dalam hadis dikatakan al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Ya. Kata hadis Nabi itu. Muhajir Ansor itu bukan Quraisy. Maaf, tadi yang saya katakan itu bukan Umar tapi Abu Bakar Siddiq, ya. Kata Abu Bakar Siddiq begitu. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, kalau dipilih dari Ansor akan timbul kembali konflik lama. Yang kedua, pemimpin itu harus dari Quraisy, begitu, ya. Lalu pada waktu itu Abu Bakar menunjuk siapa yang patut, yaitu Umar bin Khattab. Nah, tetapi Umar bin Khattab menolak, ya, dengan alasan bahwa yang paling tua yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu yang menemani Nabi hijrah, yang menggantikan Rasulullah sholat berjamaah untuk menjadi imam apabila Rasulullah menjadi halangan. Nah, maka secara aklamasi mereka sepakat Abu Bakar menjadi khalifah gitu pada waktu itu. Ya, baiatlah semua. Ya, baiat itu janji setia, ya, kepada pemimpin baru. Nah, kecuali Ali bin Abi Thalib. Dia tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar. Alasannya karena Fatimah, ya, anak anak Rasulullah itu sepertinya tidak suka kepada Abu Bakar. Ini pribadi, ya. Tidak suka kata sebagian. Karena Abu Bakar itu ayahnya Aisyah. Aisyah teh inung terena Fatimah. Fatimah itu kan dari Khadijah, kan? Nah, dia tidak suka. Jadi Khadijah itu punya keturunan, Aisyah itu tidak. Aisyah tidak punya, Nabi tidak punya anak dari Aisyah. Tetapi agama, Nabi mengatakan separuh dari agama itu ambil dari Aisyah. Jadi memilih istri itu salah satu yang menjadi kriterianya, istri tersebut memiliki kemampuan akademik yang cukup, ya, sehingga agama bisa disebarkan melalui yang bersangkutan itu, yaitu Aisyah. Ali bin Abi Thalib itu menghargai istrinya Fatimah. Apalagi kebijakan Abu Bakar Siddiq pada waktu itu,
menyatakan bahwa harta kekayaan Rasulullah itu bukan harta kekayaan pribadi katanya. Sehingga Nabi tidak memberikan warisan kepada anaknya, termasuk Fatimah. Nah, ini yang dipandang kebijakan tersebut kebijakan yang tidak benar menurut Fatimah gitu ya. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq berkuasa dengan jasa-jasanya, dengan problematik yang dihadapi, diantaranya menghadapi kaum murtadin, kaum yang tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Tapi dia juga punya prestasi, Islam masuk ke Suriah dan lain-lain. Berakhir Abu Bakar Siddiq pada waktu sakit, beliau mengumpulkan para sahabat bahwa yang akan menggantiku nanti apabila aku meninggal Umar ibnul Khattab. Semuanya menerima gitu ya. Jadi tidak diktator juga. Nah, ini seperti pemilihan Roosevelt di Amerika, kemudian seperti pemilihan Habibie di Indonesia, begitu ditunjuk langsung oleh pimpinan sebelumnya gitu. Itu zaman reformasi itu kan dulu Habibie itu begitu. Nah, jadi orang mengatakan ini Abu Bakar katanya balas budi kepada Umar karena waktu itu Umar mendukung Abu Bakar menjadi khalifah. Orang yang lain mengatakan bukan itu, tapi Umar itu memiliki kompetensi dalam bidang kepemimpinan. Ya. Dan akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab, berbaiatlah orang, janji setia, kemudian dia bekerja. Itu tidak lama kepemimpinan Abu Bakar. Umar juga tidak lama. Jadi Pak Jokowi dan kawan-kawan tidak perlu lama-lama. Ya. 5 tahun itu sudah cukup, apalagi ini berapa lama lagi itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Bukan hanya merakyat tapi juga harus pro rakyat. Kalau belusukan mah gampang lah, ya. Tapi kebijakan pro rakyatnya ini yang susah. Tapi lihat saja pilihan rakyat ya, walaupun di kaos ada tertulis ganti presiden 2019, ya, wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah Tuhan, rajanya raja, engkau memberikan kekuasaan kepada yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kekuasaan itu ya dari orang yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasha, dan engkau memuliakan orang yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan melemahkan orang yang kau kehendaki, biyadikal khair, ya, kebaikan ada di tanganmu. Itu di dalam ayat Quran. Jadi jangan takut kalau Allah sudah menghendaki, ya, jangan takut ya, kalau mau berganti bergantilah, kalau berlanjutnya. Yang penting maslahat bagi umat, bangsa dan negara kita. Nah, saudara sekalian, Umar berkuasa dan dia itu Islam itu menjadi negara adidaya di dunia pada waktu itu karena Madain, ibu kota Persia, dikuasai oleh Umar bin Khattab. Romawi Konstantinopel juga tunduk kepada Islam gitu. Kan itu luar biasa. Jadi kalau Islam bisa menundukkan Cina sekarang, bisa menundukkan Amerika sekarang, bisa menundukkan Rusia sekarang, itu luar biasa gitu. Nah, ya luar biasa kalau bisa itu ya. Nah, itu seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, ternyata Umar bin Khattab juga meninggal dunia karena terjadi pembunuhan ya. Itu kekuasaannya tidak lama juga, berapa tahun? Tidak lebih dari 3 tahun kan? Tapi jasanya luar biasa. Jangan ingin lama gitu, tapi negara brok-brok, hancur-hancuran. Ya. Kalau pemimpin itu bagus, itu silahkan lama. Jadi kalau Pak Jokowi itu bagus, silahkan lama. Tapi kalau ternyata membuat rakyat dan bangsa itu menderita, ya jangan lama-lama. 2019 ya berakhir. Ya, silakan itu. Rakyat yang menentukan. Ya, bukan kaos gitu. Ya, sibuk bekerja juga bukan kaos. Lihat saja pekerjaannya apa begitu. Nah, saudara sekalian, Umar akhirnya tidak menjadi penguasa. Maka umat Islam memilih lagi pemimpin. Siapa?
terpilihlah Utsman bin Affan. Pada waktu itu ada 6 kandidat ya, yaitu Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Tolhah gitu. Ditanyalah masing-masing, Jubair, kau siap jadi khalifah? Jawabannya tidak. Ya. Abdurrahman, kau siap jadi khalifah? Tidak. Ya, Tolhah, kau siap jadi khalifah? Tidak. Maka yang siap cuma 2, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka ditunjuklah ketua formatur pada waktu itu, yaitu Abdurrahman bin Auf. Maka dipanggillah satu-satu. Ya, Ali, apakah kau siap menjadi khalifah, melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab? Siap, ala ilmin wa itaqati indi. Siap sesuai dengan ilmu yang saya miliki dan kemampuan yang saya miliki. Dipanggillah Utsman. Utsman, kau siap jadi pemimpin khalifah menggantikan Umar bin Khattab dan melanjutkan kebijakannya? Siap. Nah, tanpa syarat ini dia. Maka Abdurrahman bin Auf itu memilih Utsman bin Affan karena siapnya tanpa persyaratan. Kalau Ali bin Abi Thalib ala ilmin wa itaqati ini, sesuai dengan ilmu yang ku miliki dan kemampuanku. Nah, ini ambigu kata Abdurrahman. Ini aja yang siaplah, Utsman bin Affan terpilih. Maka dilantiklah oleh banyak kalangan kaum muslimin. Nah, Utsman berkuasa selama 12 tahun, ini paling lama ya. 2 periode kepemimpinan gitu. Pertamanya bagus, tetapi pada periode kedua banyak persoalan. Mengangkat keluarganya menjadi gubernur ya dan lain-lain begitu. Sehingga orang menyebutnya itu nepotisme. Tapi ada juga yang mengatakan bukan nepotisme. Memang kompetensi mereka diangkat itu walaupun itu keluarga gitu. Jadi nepotisme, nepot itu artinya kan keponakan. Jadi kalau saya waktu di Setaida ngangkat dosen keponakan saya, itu nepotisme walaupun tidak mampu misalnya ya. Nah, tapi kalau berdasarkan kompetensinya sebetulnya bukan nepotisme. Nah, ini yang suaranya terdengar yang di belakang ini Pak Dr. Cucu. Nah, itu kan keponakan saya itu. Tapi dia doktor kan? Ya wajar saja dia kalau saya angkat menjadi dosen di sini gitu. Tapi kalau saya mengangkat dosen yang lulusan S1 jadi dosen di sini, berarti saya nepotisme karena persyaratan dosen itu minimal S2 gitu. Nah, saudara kembali ke laptop. Ya. Utsman bin Affan meninggal terbunuh ya. Itu katanya ya terbunuhlah ketika membaca Al-Qur'an salat subuh, yang Qur'annya sekarang masih ada di perpustakaan di Jerman ya, yang masih ada darah Utsman bin Affan itu. Lalu kepemimpinan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu cara memilihnya itu dengan dipilih langsung ya, luber jurdil, langsung umum, bebas, jujur, adil gitu. Jadi siapa yang setuju dengan kepemimpinan Ali maka langsung berbaiat. Ya, langsung berbaiat itu, setuju kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali pun tidak lama. Nah, saudara sekalian, itulah model-model cara memilih pemimpin di dalam ajaran agama Islam. Jadi model apapun itu silahkan. Nah, sekarang pemilihan presiden itu langsung. Ya, ada untung ada ruginya. Ya. Kalau rakyat kan tidak tahu. Ya, ruginya apa? Rakyat kita kan tidak tahu, taunya belusukan aja. Ya, taunya apa begitu ya? Kita kan tidak tahu orang seperti apa. Apakah memiliki kompetensi, kapasitas, atau hanya sekedar pencitraan apa yang dilakukannya itu? Kita tidak tahu begitu ya. Rakyat itu. Tetapi kalau dipilih oleh MPR, ya sah ente nage, kalau DPR MPR kan sudah S1, S2, S3 ya. Setidak-tidaknya mereka S1 lah kira-kira. Mereka itu akan tahu
tidak hanya sekedar dikasih 2 mangkok bakso lalu jatuh cinta kepada seorang tertentu, ya. Nah itu apa namanya kerugiannya kalau pilihan langsung. Ya sudahlah, itu masuk Undang-Undang Dasar 45, sulit untuk diganti. Tapi pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, ya Garut atau dimanapun, kalau langsung seperti sekarang itu kan menghamburkan biaya yang cukup besar. Tidak cukup gaji bupati untuk membayar biaya kampanye. Datang ke suatu tempat, para ustadz minta karpet, ya. Datang ke suatu tempat, para LSM meminta sesuatu. Banyaklah permintaan itu, miliaran. Untuk menjadi calon bupati saja ada yang menghabiskan 15 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Ari gaji bupati sabaraha coba. Katakanlah kalau tidak diterima, kalau tidak dihabiskan tiap bulan cuman 130 juta. Coba dikali 60 bulan. Itu tidak lebih dari 7 miliar. Sementara pengeluaran mereka besar. Ini madarat menurut saya. Yang bertanggung jawab adalah Partai Demokrat. Ya, kenapa? Karena waktu itu koalisi Merah Putih sudah sepakat Undang-Undang MD3-nya bahwa pemilihan kepala daerah itu melalui anggota DPR, DPRD, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini menjadi beban yang cukup luar biasa. Beban APBN, APBD, ya, kemudian beban dari para calon itu sendiri, rakyat juga konflik politik, konflik sosial, konflik horizontal gitu. Nah, rekomendasi dari Ormas Islam agar pemilu kada itu dipilih oleh DPRD, nah itu tidak didengar oleh partai-partai, terutama oleh partai yang mendukung pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Nah, saudara sekalian, model pemilihan itu tergantung kepada kemaslahatan umat gitu. Nah, itulah mengenai cara memilih. Nah, sekarang yang ingin saya katakan adalah prinsip-prinsip. Dalam suatu hadis dikatakan Allah akan melaknat rakyat yang memilih Imam Abdul. Imam Abdul itu imam yang tidak lebih utama. Sebetulnya ada imam pemimpin yang lebih bagus, tapi tidak dipilih. Kenapa? Karena bukan bapak dia, karena bukan saudara dia, karena bukan anak dia, bukan keluarga dia, bukan partai dia. Islam itu tidak mengajarkan tidak nepotisme gitu. Ya, di dalam Al-Quran yang saya katakan kemarin ketika menjelaskan tentang partai Allah dan partai setan itu, saya sampaikan ayat yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya, walaupun saudara kita sendiri kalau dia tidak berkompeten untuk menduduki jabatan tertentu ya jangan dipilih. Nah, yang kedua, bahwa di dalam memilih pemimpin itu kita harus mestinya istikharah dulu ya. Jangan apatis, progresif tapi apatis gitu. Progresif apatis itu inginnya maju tapi tidak ikut milih gitu. Negara kita dalam bidang politik ingin bagus tetapi tidak mau milih. Nah ini, saudara sekalian, itu saja uraian singkat ya. Saya akan perbanyak pertanyaan kalau ada gitu. Ada berapa orang yang mau bertanya? 3 ya, silakan. Sekarang Pak Kamilnya, silakan Pak Kamil. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dalam kesempatan waktunya. Gini Pak, langsung saja buat pertanyaan buat kami atau dari mahasiswa kan suka kebingungan. Seperti sekarang aja ya yang mau dekat itu memilih Bupati Garut. Suka kebingungan, ini yang minta, itu yang minta, banyak yang minta atau banyak yang nyuruh ke sini ke situ. Jadi tapi kalau yang
pertanyaan langsung Pak, buat singkatnya. Jadi yang lebih terbaik itu buat pemimpin jangan seperti yang sudah-sudah gitu ya Pak. Jadi yang terbaik ininya gitu ya Pak, tentang ke masyarakatnya atau pembuktiannya. Jadi itu ya Pak. Ditutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya didatangi orang untuk mendukung calon tertentu. Nah, mahasiswa juga sama begitu ya. Diajak oleh si A, oleh si B, si C. Yang penting kriterianya dulu. Karena kita kaum akademisi, akademisi itu di dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada ilmu yang dimiliki, bukan karena kedekatan berdasarkan Quran ya. Walau kanu abauna ana au abna ana au ikhwanana au ashiratana, walaupun mereka itu bapak kalian, walaupun anak kalian, walaupun saudara kalian, walaupun keluarga kalian. Kalau mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya, jangan kita pilih gitu. Ya, jangan dipilih. Jadi kriterianya pertama yang kita pilih itu adalah orang yang beragama Islam dan agama Islamnya Islam beneran, bukan munafik, bukan pencitraan saja. Ya, yang kedua tidak boleh memilih pemimpin yang lebih dekat kepada kaum kafirin daripada kepada sesama muslim. Kita lihat kan ada orang yang kepada umat Islam itu memusuhi, tetapi kepada non muslim malah sangat dekat, menjadikan mereka ya menjadi pemimpin mereka begitu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa mayoritas penduduk kita itu muslim. Ya, kita utamakan penduduk pribumi dulu dalam sholat berjamaah juga kan. Seperti sholat berjamaah, ya kalau sholat berjamaah kan kita imam itu siapa? Ya kalau ada, ya pemimpin yang ada di situ dulu. Ya kalau tidak ada maka orang yang paling hafal Quran, yang paling hafal hadis, paling duluan hijrah dan paling tua akhirnya begitu ya. Nah itu akhirnya seperti itu. Nah itu untuk menjadi pemimpin seperti itu. Nah, lalu yang keempat kriterianya ini, orang tersebut memiliki giroh keagamaan yang kuat. Ini yang harus kita pilih. Jadi bukan orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu yang walaupun sudah lama tapi kelakuannya mu'alaf, masih perlu dibujuk-bujuk keislamannya. Ya, kalau Felix Shaw katanya mu'alaf, bukan mu'alaf dia itu. Islamnya lebih kuat daripada kita. Ya, hafalan Qur'annya lebih kuat, kita justru yang mu'alaf. Yahya Waloni katanya mu'alaf, bukan mu'alaf dia. Dia lebih kuat Islamnya daripada yang sudah lama masuk Islam gitu. Nah, dan partai yang mengusung bukan partai yang memusuhi Islam atau Hizbus Syaiton ya, partai setan. Tapi pilihlah partai Allah atau Hizbullah. Nah, saya kira begitu ya jawaban saya untuk Pak Kamil. Lalu Pak Iman, mangga Pak Iman. Oh Bu Yanti, mangga Bu Yanti. Ya Bu Yanti. Ya. Ini turunan Sunan Papak nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana jika dalam pilkada masih ada penyuapan untuk memilih pasangan tertentu, dan seperti apa aturan hukumnya dalam kontrak peraturan yang dibuat oleh Panwas dan elemen yang terlibat dalam proses pemilu? Apakah sanksi tegasnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyelenggaraan pemilu kada itu kan ada instrumen-instrumennya. Ada KPU,
ada Bawaslu atau Panwaslu ya, dan ada perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, apabila terjadi penyuapan, ya tentu yang dilakukan oleh pengawas pemilu itu yaitu pendekatan pencegahan, diadakan tindakan. Sama juga yang dilakukan oleh KPK gitu. Jadi jangan dibiarkan orang melakukan pelanggaran terlebih dahulu baru ditangkap, tapi pencegahan terlebih dahulu. Nah, apabila dengan cara-cara seperti itu tidak bisa dilakukan, maka dia diadakan penindakan seperti yang seperti sanksi. Sanksinya ada sanksi kurungan kan, sanksi hukuman terhadap yang melakukan pelanggaran termasuk penyuapan tadi, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, ya, bagi-bagi pakaian dan lain-lain. Nah, itu memiliki efek domino ya, efek domino. Saya katakan efek domino karena satu kali menyuap, maka calon bupati kalau nanti jadi bupati, gubernur jadi gubernur, presiden jadi gubernur, presiden, itu dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebut dengan korupsi kebijakan, ya. Korupsi kebijakan jauh lebih besar daripada korupsi manual yang biasa dilakukan oleh pejabat. Ya, korupsi kebijakan itu, seperti kebijakan BLBI pada Bank Senturi atau kepada pengusaha-pengusaha sebelum kasus BLBI. Itu kan namanya capture corruption, korupsi kebijakan. HPH, ya, hak penguasaan hutan, kerugian negara itu jauh lebih besar daripada korupsi yang dilakukan oleh Novanto. Tahu kan Novanto? Iya, iya, yang nabrak tiang listrik. Ya, nah ini mohon maaf Pak Novanto atau keluarganya, saya sampaikan ini. Itu namanya capture corruption, korupsi kebijakan gitu. Ya, itu jauh lebih dahsyat lagi kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi semacam itu. Nah, saudara sekalian, jadi suap itu memiliki efek domino yang cukup banyak. Maka di dalam hadis dikatakan laknatullah ala rosyi wal murtasi fil hukmi. Allah akan mengutuk kepada yang arrosyi itu yang menyuap, wal murtasi dan yang disuap, rakyat juga yang disuap itu. Bagaimana Pak kalau kalau dikasih bagaimana? Ya terima saja tapi jangan milih, jangan takut ya. Kalau rakyat itu kan takut. Ini sudah dikasih bakso satu mangkok, kalau tidak milih dia bagaimana? Ya, itu jangan dipilih ya, jangan dipilih. Kenapa? Karena memiliki efek domino, karena dari situ dia akan korupsi yang banyak, baik itu kebijakan atau korupsi langsung gitu. Korupsi langsungnya sih tidak, tapi persoalan kalau pemimpinan itu membuat kebijakan, dia nanti memberikan sejumlah uang. Ada seorang pengusaha yang bilang sama saya, lama tadi lupa lagi perusahaannya juga, Pak Ustadz saya sudah ngasih 5 miliar kepada siapa? Saya bilang kepada si Anu, seorang pejabat ya. Kenapa saya bilang? Ini kan produk saya diiklankan sama dia. Produk saya diperintahkan kepada instansi terkait untuk menggunakan produk saya ini. Oh begitu. Nah itulah korupsi namanya. Ya. Ya itu gratifikasi ya. Tapi tadi kalau kebijakan tadi ya contohnya banyak sekali. Waktunya bagaimana? Habis? Ya saudara sekalian, waktu sudah habis ya. Terima kasih kepada semua yang hadir, para mahasiswa dan juga para penonton sekalian. Saya Dudu Hermawan bisa menemani Anda selama sekian menit dan selamat berjumpa di video berikutnya. Ya, kalau Anda suka silakan like, subscribe dan sebarkan, share video ini ya untuk menjadi bahan diskusi lah paling tidak. Kalau tidak jadi bahan pedoman ya,
tapi paling tidak bahan diskusi kita semua untuk memilih para pemimpin kita pada pemilu presiden yang akan datang. Menyalahgunakan wewenang itu kejahatan, dan lebih jahat lagi orang punya kewenangan tetapi tidak mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.